Pemirsa, salam sehat dan semangat. Tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama, kita bisa melawan COVID-19. Punya suami kaya raya, tapi hati Nindi Ayunda tak bahagia. Faktanya, ia mengaku menderita lahir batin dan ingin cerai dari Askara Parasadi Harsono, suaminya. Jika mengaku sudah mengalami KDRT sejak awal pernikahan, mengapa baru sekarang Nindi menggugat cerai? Apa kata Nindi soal isu dirinya kepincut pria idaman lain saat suaminya menjadi tahanan kasus narkoba dan senti ilegal? Jika sidang cerai Nindi Aska masih tahap mediasi, sidang cerai Kiwil dan Rohimah tinggal ketok palu. Lalu benarkah Rohimah ngotot cerai karena Kiwil ingin menikah lagi dengan Meggy Wulandari? Benarkah Rohimah trauma menjalani pernikahan poligami dengan Kiwil dan Meggy? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan menyibak tabir kelam yang membungkus pernikahan Nindi Ayunda Askara Parasadi dan Rohimah Kiwil alias Wil dan Delta. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sudah diambang cerai, konflik rumah tangga komedian Kiwil dan Rohimah semakin melebar. Belum reda amarah Rohimah terhadap Kiwil dan Fenty Vigianti, istri Siri Kiwil, muncul masalah baru dari orang lama dalam hidupnya, yaitu Meggy Wulandari. Mantan istri kedua Kiwil itu mengecam keras ucapan Rohimah yang terkesan menudingnya ingin rujuk dengan Kiwil. Meggy tak terima disangkut pautkan dengan pernikahan poligami yang dijalani Rohimah, Kiwil, dan Fenty karena ia sudah hidup damai bersama suami barunya. Dan saya sih sebenarnya masalah Fenty cukup buat saya kayaknya akan sirna ya kalau masalah Fenty doang. Kan masalahnya ada Fenty lain. Bukan masalah Fenty lain. Justru dia masih berharap masih ingin balik sama Meggy gitu. Mas Kiwilnya. Kan udah punya suami, Meggy. Nah, itu dia. Makanya saya nggak tahu ya ada omongan apa di antara mereka. Karena kan selama Meggy ke Makassar ini, yang saya tahu Bang Kiwil masih pulang ke rumahnya Meggy, ke rumah orang tuanya. Dan anak-anaknya Meggy kan yang hanya 2 doang yang dibawa. Katanya nih orang tuanya bilang ya masih ngasih pemasukan ke Kiwil, mendingan balik deh, kasihan anak-anak. Karena Kiwil dikasih pemasukan seperti itu kan dia nggak tega akhirnya gitu loh. Memang ada yang ngasih tahu, saya pikir itu yang udah lama. Tapi ternyata itu baru kan. Akhirnya aku cek tuh di YouTube The Hermansyah ya. Ternyata aku lihat baru 2 jam. Nah itu sehari, Meggy pas hari itu Meggy pulang ke Makassar. Aku juga kaget sih. Maksudnya loh, kaget ya, pokoknya kaget deh. Makanya aku langsung kasih tahu Meggy juga. Meggy juga kaget. Oh Meggy marah besar. Tidak boleh dia mengatakan seperti, kecuali saya masih ada menjadi bagian dari rumah tangganya dia dan mantan saya. Masalahnya kan saya sudah bukan bagian dari mereka. Saya udah punya rumah tangga baru, saya sudah menikah. Ya kan, saya udah punya keluarga baru gitu kan. Terus saya pasti diusik terus gitu. Jadi aku merasa gak nyaman dan keluargaku di sini, suami juga merasa tidak nyaman gitu. Karena yang diceritain ada persepsi jadi mengatakan seolah-olah Meggy emang sama Kiwil ya ada perjanjian di belakang semua ini untuk rujuk gitu, padahal tidak ada. Meski Meggy mengaku hidup bahagia dengan suami keduanya, Rohimah seolah mengklaim bahwa ia mendapatkan informasi dari sumber terpercaya bahwa rumah tangga Meggy dengan Muhammad tak seharmonis yang terlihat di media sosial. Bahkan Rohimah yakin keinginan Kiwil untuk balikan dengan Meggy dipicu oleh keinginan ibunda Meggy yang sering curhat soal nestapa hidup Meggy di Makassar. Dia juga bilang sama saya, Ayah tuh udah 3 hari berturut-turut ngimpiin Meggy. Meggy juga nelfon ke Ayah katanya ngimpiin Ayah. Oh ya sudah lanjutkan, saya bilang. Kiwil kemarin sempat dapat kabar juga katanya sering mimpiin Meggy dan Meggy sering mimpiin Kiwil. Itu tanggapan Bang Kiwil seperti apa? Itu curhatan curhatan dari seorang Kiwil yang memang pada dasarnya hanya saya dan Bunda yang tahu gitu loh. Agar itu bisa, saya sebenarnya kuncinya cuma satu, saya pengen dia komentar buat saya gitu loh, bukan buat publik. Laki-laki mana sih yang gak cemburu kalau istrinya diusik aja sama mantan suaminya gitu loh. Pasti suami saya juga cemburu gitu loh. Ya memang saya salah gitu loh,
memposisikan ungkapan itu pada saat memang beliau masih cemburu banget gitu, maksudnya masih ada nada emosional gitu. Saya nggak bisa prediksi ke depan, sama saya bilang sama Bunda, saya nggak bisa prediksi ke depan. Apakah nanti besok saya kembali dengan Rohimah atau besok saya kembali dengan Maggie? Kan kamu juga bilang masih berharap sama Maggie, saya bilang gitu. Keluarganya, mamahnya Maggie juga berharap kamu balik sama Maggie karena kasihan anak-anak. Ya sudah, saya yang menang. Tapi Maggie-nya udah bahagia belum dengan suami barunya? Entah. Karena merasa nama baik dirinya dan sang suami dicemarkan oleh Rohimah, Maggie pun melayangkan somasi kepada mantan madunya itu. Yang diharapkan adalah memberikan efek jerah. Artinya supaya Mbak Rohimah tahu bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita adalah warga negara yang patuh pada hukum. Cara dia mengutarakan di media elektronik itu kan ada undang-undang itu yang pencemaran nama baik. Jadi sebelum saya lanjutkan ke kasus yang lebih dalam lagi, tunggu Mbak. Sebelum saya lanjutkan kasus yang lebih dalam lagi, maka diberikan somasi. Tiba-tiba mau disemasi? Iya, stok aja sih. Tapi somasinya udah nyampe belum nih ke rumah Bu? Ada surat? Alhamdulillah sih sampai saat ini mah belum gitu. Sampai saat ini mah belum. Tapi kalaupun ada, ya nanti bagaimana, nanti lihat aja nanti di mana. Perseteruan Rohimah dengan Maggie mengingatkan netizen pada kisah lama tentang drama bertabur konflik saat mereka masih berbagi suami. Selama 17 tahun, Rohimah dan Maggie nyaris tak pernah akur karena saling tuding lebih diperhatikan oleh Kiwil baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Tapi setelah bercerai dari Kiwil dan meretas hidup baru bersama Muhammad, Maggie tak mau menjadi bahan sindiran Rohimah. Jika Rohimah tak meminta maaf secara terbuka di depan publik dan awak media, Maggie tak ragu untuk mempolisikan istri pertama Kiwil itu. Saya meminta Mbak Rohimah melakukan permintaan maaf secara terbuka, baik secara media cetak, media elektronik, dan media online, pokoknya semuanya. Disenyumin aja dah dulu lah gitu aja. Dan saya serahin aja nanti sama Allah bagaimana ke depannya. Ingin hidup damai karena tak sanggup lagi meneruskan pernikahan poligami. Faktanya Rohimah terus mendapat masalah dari para wanita dalam hidup Kiwil. Tapi ibu 4 anak itu mencoba tegar, kendati batinnya amat pedih. Demi anak-anak, ia siap menghadapi cobaan seberat apapun, termasuk ancaman laporan polisi dari Maggie. Nggak apa-apa, mau dia jadi pemenang kayak jadi winner kayak jadi apa kayak. Nggak jadi masalah. Allah alam bisawab. Gua kan 17 tahun kenal siapa dia gitu loh. Jadi gue bilang Allah alam bisawab aja udah gitu aja. Ya, konflik Rohimah versus Maggie seolah memasuki babak baru. Jika Rohimah resmi cerai dari Kiwil pada 10 Februari mendatang, sesuai jadwal sidang putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Rohimah akan menyandang status janda. Ia tak mau melibatkan Kiwil dalam perseteruannya dengan Maggie. Justru waktu Kiwil berpoligami dengan Maggie dan Rohimah, itu rumah tangganya baik-baik aja loh, walaupun ada badai, tapi selesai dengan baik. Karena apa? Karena pada saat itu saya melihat Kiwil betul-betul menyelesaikan masalahnya selalu balik kepada agama. Tapi kenapa setelah Maggie cerai dari Kiwil, yang dia cuman sendiri dengan Rohimah, berarti kan tidak poligami lagi. Tapi justru akhirnya Rohimah mengambil keputusan untuk menceraikan Kiwil juga. Ini Rohimah loh yang menceraikan, bukan Kiwil yang menceraikan. Artinya kan di sini ada yang salah buat Bang Kiwil. Saya tahu Rohimah dulu pernah sering kita ngobrol gitu. Menurut saya Mbak Rohimah itu sudah cukup sabar. Ya Bu Rohimah kan baik ya orangnya, care, terus ini ya ibu yang solehah lah. Ya kalau saya bilang kan sabar, ini kan ujian gitu ya. Ya udah kalau mau nangis silakan. Saya ini apa? Siapkan punggung buat nangis ya, untuk bersandar. Ya selalu begitu. Pasti sedih lah ya kalau maksudnya rumah tangganya. Saya sempat tanya juga kenapa sih gitu, ini yakin gitu loh. Terus dia bilang saya punya harga diri.
Selain ingin menuntaskan urusannya dengan Maggie, Rohimah juga ingin segera menjauh dari kehidupan Kiwil dan Fenty. Keputusan Fenty yang mulai go public soal pernikahan sirinya dengan Kiwil sama sekali tak membuatnya cemburu. Ia ingin move on dengan fokus memikirkan bisnis barunya. Sejak berhenti mengajar di sebuah sekolah swasta, Rohimah siap berjihad menafkahi anak-anaknya dengan menjadi pebisnis. Yang pasti saya ingin yang terbaik buat saya, buat anak-anak saya ke depannya. Planning yang sudah saya susun rapi, saya selesaikan satu-satu, saya kerjakan satu-satu. Tidak menutup kemungkinan saya, jika memang masa idah saya kelar, ada jodoh yang terbaik di depan saya, dan dia mau menerima saya apa adanya saya dengan kondisi anak-anak saya, menerima fisik saya seperti ini, mau menerima saya dengan cinta dan sayang yang tulus, nggak kasar, dan mau jujur apa adanya sama saya. Udah, why not gitu. Dan tidak berpoligami yang penting. Sama seperti Rohimah, penyanyi Nindi Ayunda juga mantap bercerai dari Askara Parasadi Harsono. Tapi mengapa Nindi baru menggugat cerai sekarang, jika memang telah menjadi korban KDRT sejak awal pernikahan? Persis sebulan lalu, tepatnya 7 Januari 2021, penyanyi Nindi Ayunda seolah merasakan titik balik dalam hidupnya. Di tanggal itu, rumahnya yang mewah di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, menjadi TKP kasus narkoba yang membelit Askara Parasadi Harsono, suaminya. Tak hanya terbukti menyimpan dan mengonsumsi barang haram, Aska juga terjerat kasus kepemilikan senpi ilegal yang membuat bos perusahaan jasa konstruksi itu terancam 20 tahun penjara. Malu mempunyai suami pemakai narkoba hanyalah satu dari sekian masalah yang harus dihadapi Nindi. Ya, di waktu yang nyaris bersamaan, Nindi juga harus menghadapi kasus perceraian dan KDRT yang dilaporkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan Desember 2020 lalu. Bahkan minggu depan ia kembali akan dipanggil oleh tim penyidik karena laporan KDRT-nya sudah memasuki tahap sidik. Hingga saat ini prosesnya sudah naik ke sidik dan saksi dari Munini sudah diperiksa, sehingga tinggal dari saksi dari saudara terlapor untuk diperiksa. Jadi untuk perkara saudari Nindi melaporkan pada tanggal 18 Desember, dari laporan itu kita sudah melakukan pemeriksaan, kemudian kita merencanakan untuk melakukan pemeriksaan kepada terlapor, yaitu suami saudara Nindi. Saksi yang diperiksa dari pihak siapa? Dari orang yang melihat, menyaksikan itu, yang orang yang ada di sekitar rumahnya, misalkan kayak baby sister dan sebagainya gitu. Dan kita rencanakan hari Selasa besok akan melakukan pemeriksaan kepada terlapornya. Apa emang dia sering ngelakuin KDRT atau seperti apa gitu, Bang? Kalau dari infonya sih lebih dari sekali sih. Oh, lebih dari sekali. Kalau lebih dari sekali.
Selama dia berumah tangga gitu Bang, sama mereka berumah tangga Bang? Iya, dari semenjak awal-awal pernikahan gue udah sering. Efek narkoba apa gimana tuh Bang? Ya pastilah dari narkoba. Karena kalau sekarang saya belum bisa ngomong. Awas. Sebenarnya kemarin kita sudah merencanakan pemeriksaan di Jakarta Barat, namun ada halangan karena benturan dengan sidang kasus perceraian. Selalu tampil mesra di media sosial dan vlog pribadi, siapa sangka rumah tangga Nindi Aska menyimpan kisah kelam. Menurut Nindi, yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, sejak awal pernikahan pada 2011 silam, Aska sudah menunjukkan sikap kasar. Kabarnya kekerasan verbal yang diperagakan Aska bila sedang marah besar, nyaris selalu berujung pada kekerasan fisik. Puncaknya 18 Desember lalu, sepulang dari Bali, Nindi mengalami luka yang cukup serius usai menjadi korban pelampiasan kemarahan Aska. Lalu benarkah hasil visum menunjukkan Nindi mengalami retak tulang hidup? Visumnya udah keluar kemarin hari Kamis kan, terus dibacain sama penyidik. Nah hasilnya tuh ya memar di kepala kanan kiri, terus di lengan, di bibir dalam, terus ada bekas kayak ikatan di leher gitu. Pihak terlapor ini melakukan kekerasan di rumahnya dengan cara memukul korban, kemudian membakar korban Dengan benda tumpul. dengan tangan. Laporan KDRT ada keinginan untuk dicabut atau sih Bang, apalagi terus sampai proses hukum masalahnya? Sampai saat ini tidak ada keinginan untuk dicabut. Kasus KDRT yang terpendam bertahun-tahun bak menjawab teka-teki gugatan cerai Nindi. Sebelumnya netizen sempat menuding Nindi sebagai raja tega karena menggugat cerai saat sang suami tengah mendekam di sel penjara. Yang menarik, usai Nindi mengungkap kasus KDRT yang dialaminya, sejumlah netizen seolah berlomba mencari jejak konflik terpendam dalam rumah tangga Nindi Aska lewat konten yang tersebar di kanal video berbagi. Meski selalu tampil mesra, sindiran dan bahasa tubuh Nindi seolah ingin menyampaikan pesan bahwa hidupnya amat tertekan. Dia tahu kalau aku tuh banyak derita sama dia. Dia, kok nggak pengakuan dosa? Enggak, wisnya apa dong? Wisnya apa? Ada wis spesifikkah dari Anda? Semoga aku semakin kuat aja. Harapannya untuk sang mantan pacar yang sekarang sudah jadi suami. Cukup apa nafas. Ngebuat gua suka itu dia itu bisa mengerti maunya gua karena gua orangnya keras. Kepada sahabatnya Usi Sulistiawati, Nindi juga mengaku pernah kabur dari rumah karena tak tahan dengan sikap kasar Aska. Gimana kehidupan pernikahan kalian? Kan tampaknya adem-adem aja. Iya nggak juga. Jauh dari masalah. Masalah mah ada, masalah namanya rumah tangga mah up and down ada, berantem ada, mau kabur juga ada. Jadi drama ya. Oh ada. Drama apa? Depends, tergantung masalahnya. Kalau aku pernah ya, punya anak satu, Abi, masih kecil, marah sama dia, terus tiba-tiba aku kabur, terus aku telepon Kelvin pas segala macam. Wino, cariin apartemen, pokoknya gini-gini, gue bawa anak, pokoknya gini-gini. Sama mbak-mbak juga aku bawa. Soal sikap Aska yang temperamental dan ringan tangan terhadap istri memang sudah dibicarakan dengan kedua keluarga besar. Selama 9 tahun Nindi mencoba mengalah, tapi kesabaran seorang istri tentu saja ada batasnya. Itu sebabnya demi masa depan dan perkembangan psikis anak-anaknya, Nindi merasa harus berani mengambil keputusan cerai. Lantas bagaimana bila pada agenda mediasi pihak Aska mengajak rujuk? Nanti sama lawyer aja. Belum bisa ngomong apa-apa. Belum ada hasil apa-apa ya. Karena ini masih ditunda juga sidangnya, saya takut COVID. Jadi saudara Nindi sendiri sempat musyawarah ke keluarganya dan ke keluarganya si Pak Askara juga.
Nah mungkin nggak ada titik temu, akhirnya Bu Nindi segera melakukan gugatan perceraian. Jadi hasil sidang kemarin itu pihak tergugat tidak bisa hadir dan pihak penasihat hukum dari tergugat juga tidak membawa surat kuasa istimewa untuk menghadiri mediasi, sehingga mediasi diagendakan minggu depan. Mediasinya kita akan pending minggu depan tanggal 10 karena dari pihak Askar kan tidak ada dan masih diwakili oleh kuasa hukum, di mana majelis minta surat kuasa istimewa namanya. Jadi minggu depan tanggal 10 baru ketemu mediasi selanjutnya lah. Nah, hasil nanti mediasi itu akan dilaporkan tanggal 17 Februari. Apakah perkara itu berlanjut atau tidak? Dia sudah berjuang ya untuk mempertahankan rumah tangganya. Mbak Nindi sudah ya untuk bagaimana sih supaya bisa tetap bersatu sama suaminya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak terungkap tadi di hadapan majelis yang tetap kekeh Mbak Nindi mengajukan gugatan perceraian. Keputusan Nindi untuk lanjut ke sidang cerai berikutnya justru mencuatkan isu baru yang memanaskan telinganya. Pelantun lagu Cinta Yang Baru itu seolah dituding telah memiliki cinta yang baru bersama pria idaman lain. Lalu bagaimana pihak Nindi menanggapi isu miring itu? Nanti sama layar aja. Nanti ada waktunya saya bicara ya. Saya janji pasti akan bicara ya. Ini katanya udah punya pacar baru lagi. Oh itu no comment, kami nggak tahu. Kita nggak tahu, sama sekali nggak ada. Lelah mengalah, akhirnya Nindi Ayunda dan Rohimah memilih untuk pisah. Kesabaran mereka menghadapi suami sudah melampaui batas hingga perceraian seolah menjadi harga mati. Meski perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan, tapi Nindi dan Rohimah seolah yakin pernikahan yang dijalani dengan terpaksa lebih banyak mudaratnya. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Dia Sestari, mohon pamit. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.